Shalom semuanya. Ayo sebelum kita mulai menerima berkat firman Tuhan, kita sekali lagi sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kemurahan-Mu, anugerah-Mu, favor-Mu, sehingga kami boleh berada di tempat ini. Kami percaya bukan satu kebetulan jika hamba-Mu ada di tempat ini dan semua jemaat-Mu ada di tempat ini. Kami bersama-sama dipertemukan dengan rencana-Mu yang luar biasa. Karena ada satu berkat yang kami boleh terima, yang kami mau renungkan dan kerjakan. Karena kami tahu hari-hari ini sudah sangat dekat, di mana kami harus mengandalkan Tuhan lebih, terhubung dengan-Mu lebih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau urapi hamba-Mu, berbicaralah leluasa dan berkati jemaat-Mu, supaya mereka membuka hati mereka sebagai tanah yang gembur, dan setiap firman yang ditabur boleh berbuah luar biasa dalam hidup mereka, dan semua kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Shalom. Senang bisa kembali tempat ini, tempat yang merupakan keluarga, ya pastor yang seperti keluarga, apalagi beberapa teman-teman melayani Ninis Pipi adalah keluarga yang sudah sangat lama ya melayani bersama-sama dengan saya, dan hospitality yang nggak ada duanya, saudara. Saya nggak sempat lapar. Biasanya saya ini tiap beberapa jam gitu lapar, saudara. Lapar. Tapi di Surabaya lapar saya hilang. Ya, karena luar biasa memang di tempat ini. Bukan hanya itu, karena saya percaya bahwa Tuhan sudah menempatkan tempat ini, menetapkan tempat ini untuk menjadi saluran berkat, menjadi terang buat kota Surabaya. Saya tuh setiap kali mau khotbah selalu ada derdeknya itu, selalu pasti ya. Saya udah khotbah puluhan tahun, saya khotbah di jemaat yang banyak juga, tapi kalau di tempat ini lebih spesial. Karena apa? Begini saudara, kalau kita khotbah di tempat yang saya dijadwal, yang banyak cabangnya dan semua, saya serius, saya benar-benar serius, saya melayani nggak pernah nggak serius. Tapi tempat ini spesialnya adalah apa? Saya tahu ini babynya Pastor Irwan. Di mana dia bukan hanya membuka gereja, mendatangkan jemaat, tapi dia sangat-sangat, saya lihat dari pembicaraannya, sharingnya semua, this church is his baby. Jadi bahkan dia ngomong gereja ini lebih dari dia ngomong anaknya. Saya nggak pernah dengar dia ngomong anaknya. Kalau saya sama orang dekat selalu ngomong anak saya. Oh, saya ngomong anak saya, ngomong anak saya. Kalau saya pelayan di luar kota, saya ngomong tentang anak saya. Karena dia my baby. Tapi selama ngobrol sama dia, ngomongnya gereja. Saya mau ngomong juga gak enak. Saya bilang, bro, relax dikit bro. Iya kan? Tapi dia ngomong, wah jemaat begini, pengerja begini. Wah. Dari sana saya lihat hatinya itu luar biasa, sehingga waktu saya naik ke tempat ini, jujur bahwa saya punya beban yang lebih dari biasanya. Cause saya kan take care baby, dari tangannya dia saya pinjam sebentar, saya mau take care. Jadi hati-hati banget, dan saya percaya bukan kekuatan saya tetapi Roh Kudus yang akan berbicara pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Saya ingin menyampaikan firman tentang blessed out of season, atau diberkati sekalipun tidak pada musimnya. Sebelumnya nanti sore kalau nggak ada acara, saudara datang. Karena nanti sore saya akan membawakan tema yang berbeda, yaitu plot twist. Saudara pasti diberkati. Karena itu benar-benar rema, itu bukan khotbah yang saya siapkan untuk saya khotbahkan, bukan. That's my life, that's my experience and my testimony. Saya percaya kalau Anda ada waktu, nanti sore datang lagi. Kembali ke firman ini. Apa artinya diberkati sekalipun tidak pada musimnya? Diberkati sekalipun tidak pada musimnya itu bukan berarti orang lain yang nabur, engkau yang nuai. Diberkati tidak pada musimnya itu bukan berarti orang lain yang susah-susah, engkau yang menikmati pujiannya, engkau yang menikmati hasil taburannya, engkau yang menikmati hasil kerjaannya. Itu bukan diberkati sekalipun tidak pada musimnya, tapi itu perampok. Ya. Saudara, diberkati sekalipun tidak pada musimnya itu artinya begini. Keadaan tidak menunjang, keadaan tidak mendukung. Baik keadaan di sekelilingmu, keadaan sebuah negara, sebuah iklim, sebuah musim. Bahkan keadaan dirimu sendiri, kemampuanmu, masa lalumu. Dan segala kekurangan yang ada di bawah langit ini mengkonfirmasi bahwa kamu gak bisa.
Karena yang lain gak bisa. Karena ini bukan musimnya. Tapi kalau kita, saya suka tadi lagu itu, terhubung dengan Tuhan. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil, engkau tetap bisa diberkati sekalipun di musim kering, kemarau, susah, banyak tantangan, tetap bisa diberkati. Klaim dulu, saya nggak akan preaching prosperity gospel. Tapi saya preaching grace and truth gospel. Diberkati jangan langsung mikir duit. Kuasa untuk menikmati berkat itu lebih besar daripada engkau diberkati duit tapi gak bisa nikmati. Diberkati duit tapi gak pernah cukup. Diberkati duit tapi makin serakah. Diberkati duit makin sombong. Diberkati duit makin pelit. Itu namanya gak diberkati, terjerumus. Tapi kalau engkau bisa merasa cukup, engkau bisa berbuah, berguna buat Tuhan, engkau tetap terus menabur, sekalipun engkau tidak berkelebihan secara materi, tapi engkau terus berbuah, artinya engkau diberkati. Saudara, diberkati sekalipun tidak pada musimnya. Orang itu kalau mau bisnis, selalu melihat forecast juga dong. Mau keluar rumah kadang kita mau cuci mobil aja. Saya kan kalau cuci mobil ke car wash Jakarta, kalau gak ada driver ya gak cuci sendiri. Capek saudara, saya udah berjam-jam saya kalau mau cuci mobil saya lihat forecast dulu. Hari ini hujan gak? Kalau gak hujan saya cuci mobil. Kita mau tanam investment, kita lihat supply and demand. Kita lihat situasi di sekitar kota ini cocok enggak. Kita lihat negara ini cocok enggak. Hukumnya bagaimana. Kita perhitungkan semuanya. Itu namanya kemampuan manusia. Enggak salah, itu harus saudara miliki kalau saudara mau sukses secara duniawi, secara sekuler. Tapi yang saya mau sampaikan adalah ketika semua yang sudah engkau pelajarin itu say no to you. Gak bisa. Sudah terima aja gak bisa. Latar belakangmu terlalu parah. Perbuatanmu terlalu hancur. Hidupmu terlalu terpuruk. Dunia terlalu kacau. Ekonomi politik gak stabil. Dolar naik. Name it, semua keterbatasan itu. Dan orang lain akan duduk diam and mereka bilang wait and see. Ya kalau punya duit gak apa-apa wait and see. Tapi kalau orang yang pas-pasan, orang yang butuh, kita gak bisa wait and see. Then you cry to God. Tuhan, lalu apa yang aku lakukan? Aku gak bisa nunggu lama. Aku butuh. Aku mau ada breakthrough dalam hidupku. Aku mau capek Tuhan. Di sana waktu kau terhubung dengan Tuhan, dengan kuasa yang supranatural, kuasa yang mengalahkan alam, kuasa yang mengalahkan segala hukum dunia, bisa membelah laut, bisa berjalan di atas air, bisa multiply roti dan ikan, kuasa yang sama akan mengalir dalam hidupmu, then you will be blessed out of season. Diberkati sekalipun bukan pada musimnya. Kejadian 26, ayo kita lihat dulu. Ayat yang pertama sampai yang ke-6. Banyak ayat, saudara bisa baca di rumah. Saya akan cuplik dan saya akan kutip, saya akan sambil ceritakan. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6 ada di sini ya. Terjadilah kelaparan di negeri itu, agak sedikit beda mungkin terjemahan saya baca ini aja. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, ini bukan kelaparan yang pertama, yang telah terjadi zaman Abraham dulu itu terjadi, kelaparan yang sama. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tuhan ngomong, jangan ke Mesir dulu. Jangan kemana-mana dulu. Kamu stay di sini, di Gerar. Di tanah, di wilayah orang Filistin. Sampai di sini kalau kita renungkan, harusnya planning kita, harusnya kalkulasi kita, Tuhan akan menyertai kita segera ke tempat yang Dia tentukan.
Supaya Ishak diberkati di tempat yang ditentukan, di tempat yang sudah disediakan. Tapi kenapa Tuhan suruh mereka diam di negeri musuh? Di gembala-gembala yang not friendly terhadap mereka, itu gak bersahabat. Kadang kan diposisikan, ditempatkan oleh Tuhan di tempat yang gak friendly sama kita, gak bersahabat sama kita. Di tempat yang kayaknya toksik buat kita. Di tempat yang kayaknya ini bukan tempat gua deh. Terus kita berdoa seakan-akan Tuhan itu nunda-nunda. Seakan-akan Tuhan salah menempatkan kita. Gak pernah ada yang salah dalam rencana Tuhan selama engkau terhubung dengan Dia. Gak ada yang salah. Itu adalah kesengajaan yang Tuhan izinkan supaya kita mengalami the journey of faith. Perjalanan iman. Season after season, musim demi musim. Karena ada step-stepnya yang Tuhan ingin kita bertumbuh dan mengerti di dalamnya. Next. Tinggallah di negeri ini sebagai apa? Orang asing. Jadi kita beda sendiri. Teman-temanku gak ada yang percaya Tuhan, teman-temanku begini, teman-temanku begitu jahat semua dan apalah. Orang asing, memang Tuhan izinkan kita kadang menjadi orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Dan aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan menjadi berkat. Next. Karena Abraham telah apa? Mendengarkan firmanku. Karena apa? Abraham menghormati Tuhan. Ini kunci. Menghormati. Mendengarkan, memelihara kewajiban, melakukan segala perintahku, melakukan ketetapan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Tuhan mau ngomong begini, karena papamu itu menghormati aku. Generational blessing. Karena papamu melakukan firman yang aku berikan. Karena papamu memelihara ketetapanku. So you don't, kamu gak perlu worried, kamu gak perlu khawatir. Karena iman papamu, sekalipun kamu belum di negeri perjanjian, sekalipun kamu masih ada di tengah-tengah wilayah musuh sebagai orang asing, aku tetap akan memberkatimu. Karena ayahmu menghormati aku. Saya ngomong sama istri saya. Kita ngomong sama anak-anak kita. Kita gak ada harta yang bisa diwariskan. Kita gak ada harta yang bisa diwariskan. Tapi yang kita punya adalah legacy of faith. Harta iman. Yang kita bisa lakukan hari ini nabur. Nabur yang baik. Nabur integritas. Nabur kepercayaan dari yang kecil. Terus kita tabur. Saya tabur pelayanan. Dia tabur di marketplace. Yang terbaik. Kenapa? Kita sedang nanam sesuatu yang gak terguncangkan oleh dunia. Anak saya bisa saya wariskan uang, tapi uang bisa habis dalam sekejap. Apalagi hari ini. Begitu banyak platform-platform yang untuk memperoleh uang sekaligus menghabiskan uang dalam satu malam. Orang bisa kehilangan semua hartanya. Tapi kalau saya wariskan iman, itu tidak bisa hilang. Saya mau Tuhan ngomong sama anak-anak saya nanti juga begini. Don't worry, kamu tinggal di sini. Kamu tetap nabur di tanah yang kering. Karena papamu, karena mamamu telah mendengarkan perintah-perintahku dan segala ketetapan-ketetapanku. Dan kamu akan tetap menuai. Maka tinggallah Ishak di Gerar. The key is ketaatan, menghormati Tuhan. Terhubung. Saudara boleh beli alat elektronik sebagus apa. Speaker yang paling mahal. TV yang paling mewah, paling bagus. Resolusi yang paling tinggi. Kulkas yang paling gede. Belilah semua alat elektronik yang top of the line. Bawa ke rumahmu. Nyala enggak?
kalau nggak ada listrik? Katanya. Harus terhubung sama listrik dulu. Baru bisa nyala. Kau bisa punya semuanya, tapi kalau engkau nggak terhubung sama Tuhan, orang bilang, wih TV-nya gede, kulkasnya gede, speakernya bagus. Tapi nggak ada listriknya. Nggak bisa berdampak. Nggak bisa dinikmati. Tapi mungkin kau cuma punya TV yang sederhana. Kulkas yang ya cukup lah. Tapi ada listriknya. Dia tetap akan berbuah. Berbuah. Rusak Tuhan ganti yang lebih besar. Tuhan ganti yang lebih baru. Setia dalam perkara kecil. Engkau akan diberkati dalam perkara besar. Tapi kalau engkau punya yang besar tapi gak setia. Tuhan bilang, buat apa gua kasih lu lagi? Dikasih gede cuma buat pamer-pamer doang. Kagak ada listriknya. Menghormati Tuhan. Terhubung dengan dia. Bedanya gini loh saudara. Menghormati Tuhan dengan menghormati manusia itu. Kalau menghormati manusia itu harus kelihatan. Saudara gak bisa ngomong, aku itu menghormati loh, tapi gak kelihatan. Harus dilihatin. Bahkan kadang hati kita gak menghormati, tapi karena transaksional kita terpaksa seakan-akan kita menghormati. Ketawa, shalom, ya Pak silakan. Terus bapaknya lewat, itu loh, waduh, buncek no orang itu. Harus kelihatan tuh kalau menghormati manusia. Nah kalau menghormati Tuhan itu gak kelihatan. Ya kelihatan manifestnya. Engkau itu benar dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu adalah buah daripada hatimu yang menghormati dia. Tapi kalau engkau seakan-akan berbuat baik, melayani khotbah seperti saya. You never know. Engkau gak tahu hati saya kan. Saya khotbah ini karena sungkan dengan Pastor Irwan, karena sudah dijadwal, karena memang tanggung jawab saya, karena pekerjaan saya, karena memang saya punya talent untuk itu. Saudara nggak pernah tahu kan, saya benar-benar sama Tuhan apa enggak? Cuma Tuhan yang tahu. Iya kan? Apa yang kelihatan itu tidak menjamin. Saudara bisa satu rumah, satu meja makan, satu keluarga, makan bareng, nyebut papa mama. Itu gak jamin terhubung. Masing-masing main handphone. Satu meja makan, satu atap, satu keluarga. Masing-masing sibuk sendiri, gak terhubung. Tapi mungkin satu di Amerika, anaknya. Mungkin satu di sini. Yang satu mungkin di London. Yang satu mungkin di Singapura. Kayak istri saya itu keluarganya mencar-mencar. Ada di UK, ada di Singapura, ada di US. Tapi every day, almost every night they are connected. By WhatsApp group. Makanya dibilang handphone itu yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. But they are connected. Nggak satu rumah, nggak satu atap. Engkau bisa satu gereja, ibadah di sini, melayani di sini. Tapi itu nggak jamin kalau engkau terhubung sama Tuhan loh. You can fake the talent because you are talented. Tapi you gak bisa fake your heart. You gak bisa memalsukan hatimu sama Tuhan. Engkau bisa memalsukan penampilanmu karena engkau punya talent. Engkau punya kepintaran, keahlian, berkhotbah. Followernya banyak. Tapi hatimu gak bisa dipalsukan. Lalu Ishak ayat 26, pasal 26 ayat yang ke-12. Dia menabur di tanah itu. Maka menaburlah Ishak dalam tahun itu juga dan mendapatkan hasil 100 kali lipat ganda sebab dia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya dan menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kambing, domba dan lembu sapi serta banyak anak buah sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Saudara harus tahu dulu, Ishak ini gak nabur di musim menabur. Ishak ini sedang menabur di musim kering. Di musim kemarau panjang, di musim paceklik. Waktu dia nabur mungkin orang Filistin, gembala-gembala Gerar pada ngomong, sotoy. Sotoy itu orang sok ngerti deh, sok pinter deh. Bukan orang sini, pendatang, orang asing.
Ntar lihat. Kita lihat aja dia. Orang kita yang tinggal di sini kita lebih tahu. Kita nggak nabur karena tanahnya kering. Dia sok tahu dia mau nabur, diketawain, diejek. Tunggu lihat. Ishak menabur. Lu kok tumbuh? Dia nabur. Lu kok berbuah? Bahkan 100 kali lipat ganda dia diberkati dan semua gembala-gembala yang merupakan orang asli di sana melihat kok bisa Ishak diberkati sekalipun tidak pada musimnya. Gembala-gembala itu terlalu pendek mikirnya untuk dia tahu bahwa Abraham ayahnya sudah memberikan the foundation of faith. Dia sudah menabur fondasi iman sebelumnya. Jadi kalau forecast dunia itu memberikan kau result keterbatasan. Tetapi kalau iman kepada Tuhan itu tidak terbatas. Dia lihat, dia tabur. Kok jadi? Karena yang dilihat orang tanahnya, yang dilihat orang musimnya, yang dilihat orang iklimnya. Tapi Ishak nabur gak lihat musim, iklim dan tanah. Dia nabur based on iman bapaknya. Diberkati. Terus mulus gitu habis diberkati? Enggak. Enggak ada yang mulus dalam perjalanan iman itu, bos. Kok kalau mau diangkat lagi, kok akan diguncang lagi. Kenapa? Kalau enggak diguncang, itu enggak turun. Kan mau dipenuhkan kan? Dipadatkan sampai melimpah, luber. Kalau cuma ngisi gini aja, pure. Ditimbang. Loh, kok enggak padat? Tuhan tuh kalau memberkati itu dipadatkan. Supaya padat apa? Guncang dulu. Penyet dulu. Press dulu. Waduh. Baru ditambah lagi. Guncang lagi. Penyet lagi. Tambah lagi. Begitu ditimbang dengan yang asal nambah, beratnya beda. Kabot. Itu punya bobot. Kabot itu the presence of God. Kabot itu berkat Tuhan. Kalau kabot itu pasti punya bobot. Kalau berkat-berkatan, itu main serobot. Ishak di jealousin, iri sama gembala-gembala Gerar. Dia pergi. Sama Abimelek bilang, udah, kamu pergi deh. Daripada berantem di sini, orang-orang sini pada gak suka lu. Dia pergi. Yang sudah ditanam semua ditinggal. Dipikir bisa diterusin. Bos, teknik bisa di copy paste. Berkat gak bisa lu copy paste. Cara lu bisa ngikut seminar, belajar, whatsoever. Lakukan semuanya. Copy plug. Resultnya gak bakal sama. Caranya bisa di copy, berkatnya gak bisa di copy. Dipikir Ishak tinggal diterusin berantakan. Sedangkan Ishak dipikir, wah lu diberkati sini memang tanahnya subur. Enggak, tanahnya kering, lu tinggal jadi kering lagi. Ishak pergi. Dia cari sumur yang pernah digali oleh papanya dulu. Dia ingat papanya pernah gali, tapi sumur itu sekarang karena kering. Ditinggal Abraham jadi kering lagi. Ditimbun sama orang Filistin. Tapi Ishak gak bilang, oh iya sudah kering ya, udah kering bro. Terus anak buahnya bilang, iya pak udah kering pak. Enggak, they don't care. Dia datang ke sumur yang namanya Esek. Dia sebut nama sumur itu seperti yang Abraham berikan nama kepadanya. Dia gali sumur itu, membual airnya. Bingung orang Filistin lagi. Bingung gembala-gembala di Gerar. Kok enak dia, ini wilayah kita, diserobot lagi. Pergi, ini kan sumur kami gali, tapi ini wilayah kita, serobot lagi. Pindah lagi dia. Gali lagi sumur, diserobot lagi, disitnah. Dia pergi lagi. Hakmu akan diambil. Diperlakukan gak adil. Gak sesuai dengan kerjaanmu. Gajimu, income-mu dan seterusnya. Gak apa-apa. Gali terus. Pindah, diserobot lagi, gali lagi. Sampai yang ketiga.
Dia gali tempat itu bernama Rehobot. Yang bermakna Tuhan memberikan kelonggaran. Dan pada saat itu Tuhan bilang, stay there. Kamu gak akan diganggu lagi. Kamu gak akan ganggu lagi. Engkau akan tanya, kapan sih Tuhan? Kok tiap kali mau anu dikit dirampas, anu dikit gagal, anu dikit goncang. No, you will find your Rehobot. Engkau akan temukan Rehobot pada kairosnya. Stop asking and start doing. Terus saja. Dirampas, terus lagi. Diambil, terus lagi. Tanpa kau sadar tiba-tiba Tuhan bilang, stay, aku berkati kamu di sana. That's your Rehobot. Engkau akan mengalami masa breakthrough-mu. Engkau akan mengalami hari minggumu. Ada Jumat Paskah. Tapi itu gak berhenti di Jumat kematian. Tunggu, karena minggu itu pasti datang. Karena di situ ada kebangkitan. Dan saya berdoa pasti ada kebangkitan. Pak, tapi ekonomi lagi begini, politik lagi begini. Yes, I know. Dunia gak makin baik. Tapi Tuhan kita makin hari makin baik. Saudara, kuncinya adalah menabur. Saya mau beritahu begini. Tuhan bisa mengendalikan musim dan cuaca. Bangsa Israel komplain sama Musa, kita nggak makan di sini, nggak makan daging, nggak makan protein. Kayak saya kalau nggak ada protein bingung saya. Saya bukan pemakan karbohidrat. Mungkin kalau saya di rombongan orang Israel akan komplain juga ke Musa. Musa nggak ada protein, Musa. Emang di Mesir kurang apa? Kamu bawa kita ke padang gurun. Nggak ada apa-apa di sini. Nggak ada sumber protein di padang gurun. Paling kalah jengking mungkin. Tapi Tuhan bisa manipulasi iklim. Dia bisa kontrol cuaca. Entah bagaimana mungkin dia belokkan arah angin. Sehingga burung puyuh yang biasanya gak lewat di atas padang gurun, tiba-tiba lewat di atas padang gurun dan menjadi makanan orang Israel. Yes, Tuhan bisa kontrol cuaca, dia bisa kontrol iklim, dia bisa kontrol semuanya. But one thing yang dia gak bisa kontrol, apa yang kau tabur dia gak bisa kontrol. Itu your free will. Itu kehendak bebasmu. Itu keputusanmu. Itu pilihanmu. Gini loh. Asal kau nabur. Kalau gak berbuah, Tuhan bisa buat itu berbuah. Tapi kalau kau gak nabur, apa yang kau harapkan, apa yang kau doakan, apa yang kau tunggu. Mujizat itu tetap ada dasarnya. Sekalipun itu pemberian as in favor, tapi ada dasarnya. Sekalipun itu mustahil, tapi ada dasarnya. Tapi kalau engkau gak nabur, gak ada dasarnya untuk Tuhan buat mujizat. So, my question are simple, very simple. Apa yang kau sudah tabur hari ini? Ya kalau engkau nabur jagung, ya jangan nunggu mangga, bos. Apa yang kau doakan hari ini? Tabur itu. Aduh, aku gak punya waktu loh. Aduh, waktuku tuh terbatas banget, capek, aku butuh istirahat. Kok disuruh melayani? Ya. You need to atur your waktu supaya keluargamu gak terbengkalai, fokus ke keluarga dulu. Tapi usahakan. Kasih waktu space sedikit untuk tabur. Tabur waktumu. Untuk mungkin gak harus pelayanan mungkin full time dulu, seharian pagi sampai malam. Mungkin kau angkat telepon, kau doakan orang, engkau ngomong dengan pastoral tim di sini. Gua bisa deh besok dia ikut doakan atau apalah, saya gak tahu. Engkau sedang tabur waktu, lihat nanti engkau akan tuai waktu. Orang ekonomiku lagi begini. Apa yang aku mau tabur? Gak ada duit. Tuhan kan gak suruh engkau nabur miliaran kan kalau gak punya miliaran. Saya itu paling gak bisa lihat orang itu. Kalau pas ke toko kemana kadangnya ada
Orang yang kerja malam terus ibu-ibu, apalagi kalau lihat anak, saya paling nggak bisa. Dia nggak ngemis. Kalau beggar, saya lebih nggak terlalu peduli. Kalau pengemis. Tapi kalau orang itu sekerja, dia ngumpulin botol, dia apa, dia nggak minta-minta, tapi dia susah, itu menggerakkan saya. Dan kadang berapa kali saya lagi nggak banyak uang, anak saya ikut, saya bilang sih, give it to her. So, ambil aja semua. That's a lot, Daddy. Just give it to her. Kasih. Terus saya lihat, wow, gue sendiri nggak ada, ya kan? Terus gimana ya? Ya udah. Tapi kok ya sampai hari ini kok nggak ada kekurangan loh. Orang makan aja harus nolak-nolak, saudara. Apalagi kalau orang lihat Instagram saya itu jadi padu sandungan banget sih. Ya, orang akan bilang begini, waduh, itu mungkin pendeta itu duitnya banyak dibuat makan terus. Bos nggak tahu bos, rumput tetangga selalu lebih hijau. Gua makan bukan karena duit gua banyak, gua makan enak tiap hari, tempat bagus tiap hari karena Tuhanku kaya. Dia mencukupkan segala kebutuhan sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Tidak pernah kurang. Apa kau tabur gua akan tua, tapi kalau gua nggak nabur. Oh bapak saya nabur apa? Nabur angin, bos engkau nuai badai. Markus 11. Ayat yang ke-12. Perikopnya di situ Yesus mengutuk pohon ara. Nah, waktu long time ago saya baca yang dulu saya pernah baca. Saya lihat perikopnya ini agak bingung. Yesus mengutuk. Sekalipun itu pohon yang dikutuk bukan orang, tapi Yesus dengan kutuk itu kontradiktif. Yesus dengan anugerah, Yesus dengan pengampunan, Yesus dengan mujizat, Yesus dengan belas kasihan, Yesus dengan kutuk itu kontradiktif. Nggak ada, saudara cari lagi yang lain di dalam Alkitab saudara. Yesus dengan kutuk nggak ada, mungkin cuma ini. Yesus mengutuk pohon ara. Saya baca di Injil Matius ada, tapi di Markus lebih jelas. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 murid itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dia lapar gitu loh. Dia cari snack. Kalau sekarang mah gampang, apalagi di Surabaya, dekat kemana-mana banyak snack. Kemarin dari snack satu ke snack lain, ke snack lain, ke snack lain. Sampai saya di hotel, belajar bernapas. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa dari pohon itu supaya dia bisa makan gitu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun-daun saja. Sebab ini, lihat, sebab apa? Memang bukan musim pohon ara. Ya gak dapat, emang bukan musimnya. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahnya daripadamu selama-lamanya. Dan murid-muridnya mendengar. Dikutuk pohonnya bos. Orang Kristen pengerja NLC. Pulang pergi toko buah. Cari mangga. Terus pegawai toko buah bilang, gak ada mangga pak. Lagi bukan musimnya. Terus saudara, aku kutuk toko ini. Gak akan pergi ke toko ini selama-lamanya, toko ini gak akan jual buah lagi. Wah, jadi headline itu. Pengerja NLC tidak mencerminkan Kristus. Pastor Irwan balikan apa itu? Meja. Buah. Pendeta NLC membalikan meja di restoran. Wah, jadi headline. Lu berani komplain gak Tuhan Yesus balikin meja penjual merpati? Oh itu kan Tuhan Yesus lagi marah itu memang. Yes, orang tuh banyak alasan. Makanya kalau you cari penilaian orang lain capek sendiri, capek deh. Cari penilaian dari Tuhan, jangan dari orang. Back to the point. Yesus ngutuk pohon yang tidak berbuah karena memang bukan pada musimnya. Muridnya takut mau komplain kan, dia diem aja. Mungkin dalam hati muridnya, guru gue ini emosional juga. Orang bukan pada musimnya ya gak berbuah. Saya agak susah mengerti ini. Apa Tuhan? Apa? Tuhan bilang gini, kamu kenal aku sebagai Tuhan yang sabar. Tuhan yang penuh anugerah. Aku gak pernah ngutuk. Tapi kenapa dalam this circumstance, dalam keadaan ini,
Aku sangat marah. Gak tahu Tuhan, give me a wisdom. Tuhan kasih saya insight begini. Gini, sekalipun itu tidak pada musimnya, aku tetap berharap buah dari pohon itu. I'm not talking about the tree, the fig tree, pohon ara. But I'm talking about you. Aku mau hidup anak-anakku gak pakai alasan. Siap gak siap, musim gak musim, harus tetap berbuah. Engkau bergumul, tetap berbuah. Engkau lagi sedih, tetap berbuah. Engkau kehabisan duit, tetap berbuah. Kena COVID, tetap berbuah. Waktu COVID istri saya kehilangan kerjaan. Few months itu, kita bergumul banget. Udah kehilangan kerjaan, dia sendiri butuh kerjaan. Dia tiap hari nyariin anak buahnya kerjaan. Saya bilang, lu sendiri yang harus cari kerjaan tuh lu. Ya kasihan. Ada yang gadiin TV, gadiin sepeda motor apa, dia cari kerjaan. Tapi gak dapat, mending kalau dapat uang makelar, gak dapat. Ditabur itu. Saudara mau ngomong musim apa aja, dia mau cari kerjaan, dia adalah orang yang paling gampang untuk cari kerjaan. Di musim COVID yang begitu parah, dia di-hire oleh salah satu one of the best hotel waktu itu, Fairmont Hotel Senayan, di posisi yang cukup tinggi. Keluar dari situ, dia diberikan pekerjaan di St. Regis Hotel, opening team. Posisi yang seharusnya ditempati oleh bule. Orang bilang, wow, mungkin dia pintar. Oke, yes dia pintar. Tapi gak sepintar yang you bayangkan, kita terbatas. Orang ngomong aja sering salah kadang dia, excuse me daddy, I want to have a haircut. Dia bilang, haircut kemana? Mau ke restroom loh. Dia bilang haircut saudara. Coba permisi aku mau ke WC gitu. Dia bilang permisi aku mau potong rambut. Orang tengah makan dia bilang begitu. Mungkin di otaknya dia mau potong rambut begitu ya. That happen, itu terjadi gak jarang gitu loh. Yang saya ingin katakan adalah, no, it's not because karena kita pintar, kita hebat. No, bukan. It's because apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Tetap berbuah sekalipun tidak pada musimnya. Aku lagi stres, tetap berbuah. Kalau engkau berbuah tidak pada musimnya, Tuhan juga akan memberkati engkau sekalipun tidak pada musimnya. Kalau kau lakukan yang ekstrim, dia juga akan melakukan berkat yang ekstrim kepadamu. Sedikit saya selesai. 2 minutes. Pengkhotbah 3 ayat 1. Ada sebuah musim untuk segala sesuatu. Juga untuk setiap kesenangan di bawah langit. Apapun di bawah langit ada waktunya. Semua yang under control manusia ini ada waktunya di bawah langit. Ada musimnya. Saya sering pakai kata expiration date. Semua itu ada expirationnya. Jadi kalau sedih, jangan terlalu depres. Karena Tuhan janji itu gak selama-lamanya. Ratapanmu akan aku ganti dengan tari-tarian. Engkau menangis di malam hari, pagi hari engkau akan tertawa. Berkatku akan muncul seperti fajar pagi hari. Karena aku Tuhan yang setia. Ada waktunya. And the other hand, kalau engkau diangkat jangan songong. Karena itu gak selama-lamanya, ada waktunya. Oh Pak, jadi dunia tuh kayak roda berputar. Itu kan dunia, bingung makanya kayak roda berputar. Enggak, kita enggak kayak roda berputar. Engkau bisa stay on top. Tapi tetap, engkau kan gak hidup selama-lamanya kan. Bisa mati kan. Itu artinya kita gak selama-lamanya. Di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Jadi kalau tidak ada yang kekal, jangan di timnya dunia. Di tim Pengkhotbah 3 ayat 14. Aku mengetahui bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan akan tetap ada untuk selama-lamanya. Di bawah langit tidak selama-lamanya. Apa yang Tuhan lakukan selama-lamanya. Karena manusia gak bisa nambah atau mengurangi. Kalau Tuhan memberkati, manusia gak bisa halangi. Kalau Tuhan mengangkat, manusia gak bisa turunkan. Kalau Tuhan membuka pintu, manusia gak bisa nutup. Karena apa yang Tuhan lakukan itu absolut. Now, pilihanmu, engkau mau di timnya dunia yang ada kadaluarsanya, atau engkau mau di timnya Tuhan
yang tidak ada batasnya atau eternity. He control the season. Sekali lagi, dia kontrol semuanya, tapi dia gak bisa kontrol apa yang kau tabur. Simple kuncinya. Saya rangkum, setelah itu saya selesai. 1, hormati Tuhan. Karena Abraham menghormati Tuhan, Ishak diberkati. Sekalipun tidak pada musimnya. 2, tabur. Sekalipun di musim kering, engkau tetap tabur. Engkau pasti akan menuai. Tidak pada musimnya. Yang 3, tetap berbuah. Sekalipun tidak pada musimnya, tetap berbuah. Jangan sesat. Galatia 6 katakan, ayat 7-9. Tuhan tidak dapat dicobai, tidak dapat dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab yang menabur dengan kedagingan akan menuai kebinasaan dari kedagingan itu. Tapi apa yang dia yang menabur dengan roh akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jangan lelah untuk berbuat baik. Karena jika kamu tidak menjadi lemah, maka kamu akan menuai pada waktunya. Jangan nyerah saudara-saudara. Tetap tabur. Tetap berbuah. Hormati Tuhan. Orang itu gak menghormati Tuhan, hidupnya enak. Itu kan yang kau lihat sekarang. Engkau gak lihat the finish line. Engkau gak lihat anaknya nanti. Tapi hari ini engkau terus lakukan. Hormati Tuhan. Keadaan mungkin gak lebih baik dari orang lain, tapi engkau hormati Tuhan. Engkau akan lihat pada saat Tuhan menyatakan kemuliaan dan kairosnya. Itu sangat luar biasa. Pak, saya punya keterbatasan. Saya lakukan kesalahan. Saya kemarin salah invest, Pak. Saya gak nurutin, saya terlalu serakah. Nimit apapun kesalahanmu. Dalammu itu tetap baitnya Tuhan. Saya kasih contoh sebelum akhir. Di Amerika itu kalau saudara belanja di supermarket, sometimes ada keranjang di depan itu tulisannya damaged good. Itu kaleng-kaleng yang penyok-penyok begitu itu dijual murah banget 50-70% karena banyak orang yang gak mau beli kaleng penyok karena kalengnya penyok. Padahal kalau engkau beli dalamnya tetap bagus sama dengan yang kalengnya gak penyok. Tapi orang gak menghargai kalengnya penyok, value-nya turun karena kalengnya penyok. Mungkin sama dengan saudara. Value-mu turun karena apa yang kau sudah lakukan, kesalahan dan seterusnya. Kegagalan, apa yang kau sudah lakukan, mungkin penyok. Tapi saya mau ingatkan saudara kembali bahwa value-mu bukan ada ya apa yang di luar. Tapi apa yang ada di dalam. Roh Kudus bekerja dari dalam kita. Kalau kita terhubung dengan Dia, dalam kita tetap sama. Di dalam kita ada nismat hayim. Dalam kita ada roh Tuhan. Dalam kita ada DNA-nya Tuhan. Ketika Tuhan angkat sepenyok apapun hidupmu, manusia akan bilang, oh itu art. Itu masterpiece. Kadang saya gak ngerti orang lihat lukisan. Jebret gitu miliaran. Bagusnya di mana saya gak ngerti. Tapi that's art. Sama dengan Tuhan. Orang bisa gak ngerti dengan hidupmu. Hidup kayak begitu kok dipakai Tuhan. Hidup kayak begitu kok diberkati Tuhan. Yes. Because you are His masterpiece. In the making. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu melingkupi kami. Biar firman-Mu memberikan kami insight pada pagi hari ini. Supaya kami mengerti kunci. Bagaimana kami bisa menuai. Dalam menghormati-Mu. Dalam kami tetap menabur apapun keadaannya. Dan tetap berbuah sekalipun tidak pada musimnya. Karena kami lihat Tuhan. Ketika kami menghormati Engkau dan melakukan sesuatu yang ekstrim. Untuk-Mu. Bukan untuk kami. Maka Engkau juga akan lakukan yang terbaik untuk kami. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu tempat ini. Engkau akan menuai kesembuhan. Sekalipun dokter katakan kau gak bisa sembuh. Engkau akan menuai ekonomi yang luar biasa. Keuanganmu dipulihkan luar biasa. Sekalipun kau tidak melihat adanya jalan. Engkau akan menuai hubungan yang dipulihkan Tuhan. Sekalipun kau anggap itu sudah hancur. Apapun yang manusia katakan tidak bisa. Itu bukan the final say. The final say selalu Tuhan. Kalau Tuhan ngomong bisa, gak ada yang gak bisa. Kalau Tuhan buka pintu, gak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan mengangkatmu, gak ada yang bisa turunkan.
Karena apa yang Tuhan buat itu tetap kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya berkati, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Tuhan memberkati.